Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Saking pentingnya sholat, Islam menjadikannya sebagai rukun kedua setelah syahadat. Ketahuilah, kemungkaran dan dosa terbesar sebagian umat Islam adalah meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Tak sedikit di antara kaum muslimin berani meninggalkan sholat hanya karena sibuk dengan urusan duniawi. Maka pada video kali ini akan membahas 3 ancaman keras bagi orang yang meninggalkan sholat. Tonton videonya sampai selesai supaya tidak sesat. Mendapat kerugian dan kejelekan di hari kiamat. Orang yang meninggalkan sholat diancam dengan mendapatkan kerugian dan keburukan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." Quran Surah Maryam ayat 59. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat kelak akan mendapatkan kerugian dan keburukan di hari kiamat. Dan ada yang berpendapat bahwa lafaz ghoya bermakna lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dan rasanya sangat pedih, yang disediakan bagi orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan bahwa lafaz ghoya dalam ayat tersebut adalah sungai di jahanam yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. Adapun lafaz ghoya yang merupakan bagian neraka paling bawah bukanlah tempat orang muslim, namun tempat orang-orang kafir. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat ini, yaitu sungai di jahanam, sebagai tempat bagi orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Seandainya orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang hanya bermaksiat biasa, tentu dia akan berada di neraka paling atas, sebagaimana tempat orang muslim yang berdosa. Adapun lafaz ghoya yang merupakan bagian neraka paling bawah bukanlah tempat orang muslim, namun tempat orang-orang kafir. Tidak bisa sujud di hadapan Allah pada hari kiamat. Orang yang meninggalkan sholat diancam tidak bisa sujud pada saat manusia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera." Quran Surah Al-Qalam ayat 43. Dalam ayat yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari betis disingkapkan, yaitu mereka orang-orang mujrim atau orang yang berbuat dosa, diajak untuk bersujud kepada Rabb mereka, namun antara mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat penghalang. Maka hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat akan bersama dengan orang-orang kafir dan munafik. Seandainya mereka adalah muslim, tentu mereka akan diizinkan untuk bersujud sebagaimana kaum muslimin diizinkan untuk bersujud. Diancam dengan neraka sakor. Orang-orang yang meninggalkan sholat diancam dengan neraka sakor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat." Quran Surah Al-Muddathir ayat 42-43. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan bahwa meninggalkan sholat merupakan penyebab utama masuk neraka, dan termasuk juga di dalamnya orang-orang yang melaksanakan sholat namun lalai dari sholatnya mendapatkan kecelakaan yang besar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya." Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Lafaz sahun berarti menunda-nunda untuk mengerjakan sholat hingga waktunya berlalu. Sa'ad bin Abi Waqqas, Masyruk bin Al-Ajda, dan selainnya mengatakan, orang tersebut adalah orang yang meninggalkannya sampai keluar waktunya. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.